Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bahagia sekali dapat berjumpa kembali dalam sapaan pagi Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Kamis 7 September 2023. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita sambut hari baru dengan hati yang gembira melalui sabdanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita hanyalah datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menyertai dan memelihara hidup kami sepanjang malam dalam tidur. Dan pagi ini Tuhan, kami diperkenankan bangun dengan tubuh yang segar bersama kekuatan baru dan kesehatan yang Tuhan berkati. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan kami hari ini, kami rindu dituntun oleh firman kebenaran Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Beri kami hikmat-Mu, agar firman-Mu kami boleh pahami dengan baik dan kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 yang berbunyi, Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Judul renungan kita pagi ini adalah membungkam kepicikan. Batu lan bahasa teraya nakua ungkamu puduk katang paisanan. Ada sebuah ungkapan Toraja, mintu kada denasang badina, atau semua ucapan ada balasannya. Terlalu mudah membalas kata-kata dengan kata-kata. Begitu mudah berkata-kata, walaupun orang sudah tahu bahwa pada akhirnya perbuatanlah
yang mengungkapkan yang sebenarnya. Orang Kristen banyak dicemooh dan diserang dengan kata-kata oleh yang mengaku sebagai orang Yahudi. Di lain waktu, mereka dituduh oleh penguasa sebagai pembangkang dan tidak taat kepada penguasa dan pemerintah. Dari kalangan orang Kristen sendiri juga muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya bersikap kepada penguasa dan semua lembaga dalam dunia? Petrus mengajak orang Kristen untuk pertama-tama melihat dirinya sebagai orang merdeka yang mematuhi dan memuliakan Allah dengan melakukan perbuatan baik sebagai wujud kesetiaan melakukan kehendaknya. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-15. Pembelaan dengan kata-kata akan dibalas dengan kata-kata oleh orang-orang fisik. Perbuatan baik dan memuliakan Allah itulah yang bisa mengalahkan fitnah. Jelas pada ayat yang ke-12. Mematuhi lembaga-lembaga di dunia ini dengan melakukan perbuatan baik yang memuliakan Allah tidak akan menjadi celah buruk pada diri orang Kristen. Perbuatan-perbuatan baik termasuk dalam mematuhi lembaga dunia ini tentu saja bukanlah upaya untuk menjadi layak dan memperoleh pujian, tetapi untuk menikmati hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan demi memuliakan Allah. Hadapilah fitnah dan cemooh dari mereka yang melawan atau menghambatmu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan terus berbuat baik. Allah sendiri akan membungkam dan menghentikan mereka. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, biarlah firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau selalu karena Engkaulah sumber berkat dalam hidup ini. Berkat yang kami rasakan dalam pergantian siang maupun malam, baik berkat materi maupun berkat moral. Dan pagi hari ini Engkau mengajari kami tentang bagaimana menjalani hidup secara baik dan benar. Dan dengan kebenaran dan kebaikan itu, kami dapat membungkam kepicikan penentang-penentang Tuhan. Kiranya sungguh-sungguh hari ini kami jalani dengan baik, sehingga semuanya itu menjadi alat kesaksian dan nama-Mu terus dimuliakan. Kuatkan kami untuk hidup secara benar dalam kejujuran dan ketaatan kepada-Mu. Ada banyak tantangan dalam hidup ini Tuhan, tapi kiranya kami tetap kuat dan teguh di jalan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan kami yang sungguh-sungguh selalu baik. Dan kebaikan-Mu itu telah dialami secara khusus dua orang yang kami kasihi, yang boleh bertambah usia setahun, yaitu Marsha Septami Tangke Tasik dan Bapak Andre. Tuhan, kiranya pertambahan usia mereka itu diiringi dengan berkat-berkat-Mu yang juga akan terus bertambah-tambah, sehingga kekasih-kekasih kami ini tetap sehat, bahkan selalu diliputi sukacita dan memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Pelihara kami juga semua sidang jemaat yang menjalani hari ini. Banyak hal yang terus kami rindukan, dan karena itu kami berjuang dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha yang kami kelola, dalam menata jemaat-Mu, dalam mengelola keluarga kami, pertumbuhan anak cucu kami, bahkan anak-anak saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau terus hadir, memberi semangat dan membuka kesempatan untuk selalu berhasil dalam perjuangan tersebut. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia tetaplah kuatkan. Kekasih-kekasih kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Engkau ya Tuhan kiranya memberi kesembuhan, karena daripada-Mu lah kesembuhan yang sesungguhnya.
Tuhan, Engkau campur tangan dalam hidup kami sepanjang hari ini, juga hidup keluarga kami yang jauh dari kami. Dalam kehidupan bersama dengan sesama, Tuhan tolong kami supaya kami terus mampu mengasihi sesama kami. Kami terus memohon kasih-Mu Tuhan untuk gereja-Mu, untuk pemerintah-Mu, dan semua orang yang Engkau beri tanggung jawab mengelola kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Terpuji Engkau Bapa, kasih-Mu terus kami nantikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hari ini dengan sikap hidup yang benar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.